Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah saya merasakan energi dari penyesalan atau rasa bersalah ya. Kira-kira bagaimana nanti tentang rasa bersalah ini? Apakah dia memang bersalah kepadamu ataukah energinya terbalik, kamulah yang merasa bersalah kepadanya ya. Kira-kira apa saja rasa bersalah itu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang merasa bersalah kepadamu. Wow, kira-kira bersalah kenapa? Oke. Baik, di kartu pertama di sini keluar ada Ten of Cups, ada di sini Eight of Swords, Strength, Two of Swords, Two of Cups, Two of Pentacles. Terus di sini juga ada Seven of Swords dan Page of Cups. Oke. Di sini ada pasanganmu ya, pasangan kamu ataupun ya kita bicara pasangan dulu ya. Atau pacar ya, kamu bisa menyesuaikan saja bicara tentang pasangan, suami atau istri, ataukah pacarmu, gebetanmu, di mana dia merasa bersalah di sini karena tidak jujur kepadamu. Ada satu hal yang mungkin dia tidak jujur. Ini dalam tanda kutip bicara tentang kejujuran ya, entah apapun. Tetapi memang ada beberapa yang dia sebenarnya tidak ya dalam artian gini ya, dibandingkan ribut lebih baik saya diam gitu ya. Jadi ada macam contohnya masalah tapi dia nggak bisa komunikasikan bersamamu. Kenapa? Dia takut nanti kamu pikiran ataupun kamu marah gitu ya. Contohnya saya ambil hutang gitu, ataupun mungkin kondisinya saya ketemu mantan kemarin gitu, atau ya pokoknya intinya seperti gitu, yang takutnya membuat kamu marah. Padahal tidak ada yang negatif gitu ya. Dia ambil hutang mungkin karena contohnya ya dia lagi butuh, tapi nanti kan dia cicil sendiri tanpa membebankan kamu. Tetapi kan ya sama saja dia tidak jujur gitu dalam soal keuangan. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang dia nggak ada uang, padahal sebenarnya dia ada uang gitu. Ataupun kalau dibilang ya dia chat mantan atau mungkin TTM dengan seseorang ya, walaupun mungkin cuma chat doang atau say hello ya.
Tetapi ya dia itu sama saja tidak jujur, karena dia sudah mempunyai kamu tapi masih berpaling dengan yang lain gitu ya. Adanya ketidakjujuran, ya dia merasa bersalah sebenarnya, tapi saya lihat di sini dia sudah menjauh. Kenapa? Kalau bicara tentang chat, ya itu hanya selingan, tetapi ya dalam hati tetap dia merasa bersalah bahwa saya sudah pernah tidak jujur kepada kamu. Nah ini ya, ataupun mungkin kedapatan, akhirnya kamu putus, ataupun mungkin kondisinya kedapatan selingkuh ya, atau TTM ya, akhirnya kamu marah putus. Terus ya akhirnya dia merasa bersalah kan, ataupun yang mungkin yang tadi saya bilang tidak ada transparansi keuangan, akhirnya ketahuan kalau dia nipu, kamu marah, akhirnya ya dia merasa bersalah juga karena sudah ketahuan. Kalau belum ketahuan ya dia merasa bersalah juga karena telah menipumu gitu. Ya karena tidak jujur gitu. Tetapi ada juga beberapa yang sudah ketahuan di sini, saya merasakan energinya kayak gitu. Jadi ya menyesal juga, akhirnya buat kamu marah. Jadi serba salah juga ya, kasih tahu rasa bersalah, dikasih tahu kamu marah, tidak dikasih tahu juga dia merasa bersalah. Nah ini ada penyesalan-penyesalan yang membuat dia tidak nyaman, ataupun mungkin kamu bisa menyesuaikan. Oke, berikutnya di sini ada yang tidak bertanggung jawab. Dia tahu bahwa saya ini tidak bertanggung jawab, entah suami atau istri ya. Kalau suami ya mungkin dalam hal nafkah, kalau istri mungkin tidak bertanggung jawab karena lebih fokus pada karir dan yang lainnya tanpa mengurus anak dan suami, ini contoh. Ataupun tidak bertanggung jawab, contohnya kalau pacaran, berarti dia sudah pacaran tapi nikahnya dengan yang lain, memberikan harapan-harapan kepadamu tetapi malah memperjuangkan yang lain. Nah ini dia merasa bersalah di situ ya, lebih memilih yang lain ketimbang kamu, ataupun lalai terhadap tanggung jawab dia. Nah gitu ya. Wow, kalau sadar ya ada tindakan juga, jangan hanya tahu aja ya saya salah gitu, tapi tidak ada tindakan. Iya kan, kebanyakan orang seperti gitu, tahu salah tapi nggak mau action untuk minta maaf, untuk introspeksi. Tetapi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, dia tahu bahwa dia salah gitu, walaupun mungkin gengsinya masih tinggi, egonya masih tinggi gitu ya. Oke, berikutnya untuk di sini ya dia merasa bersalah karena mungkin ribut dengan kamu ya, dia cerewet, bawel ya, ataupun mungkin kondisinya di sini ada bahasa yang kurang bagus, mungkin makian ya. Dia merasa bersalah sebenarnya itu, cuman ya itu karena emosi dia tidak bisa terkontrol. Apalagi di sini saya lihat ada pemukulan, dia merasa sangat bersalah sih, saya merasakan seperti gitu. Cuman karena dia ya itu, dia kalau dibilang refleks ya, dia refleks dan akhirnya ya menyakiti dirimu gitu. Ini menyakiti ini juga bisa yang tadi ya, dari ucapan atau tindakan. Kalau tindakan nih pukulan ya, mungkin ya tamparan ataupun mungkin apa gitu ya. Tapi kalau ada juga yang gertak belum pukul tapi gertak. Nah itu dia juga rasa bersalah gitu, macam dia mau menampar tapi belum kena, tapi sudah tangannya udah diacungkan gitu kan. Dia merasa bersalah sekali, seolah-olah saya harus melindungi kamu tetapi malah saya menyakitimu. Nah ini dia ada rasa bersalah, tapi walaupun mungkin dia belum minta maaf ya, dia belum minta maaf karena ya itu dia punya banyak masalah, tambah lagi masalah dengan pasangan atau kamu yang terlalu ngotot, jadi dia nggak bisa mengontrol karena sudah punya masalah banyak, sehingga mau tidak mau ya lepas kendali gitu. Dia menyesal, dia merasa bersalah, walaupun mungkin kondisinya ya dia masih duduk diam merenung, kira-kira saya mau minta maaf atau tidak. Tetapi saya lihat di sini ada beberapa yang acuh tak acuh ya, dia merasa bersalah tetapi ya sudah, biarin aja, saya nggak usah minta maaf karena egonya tinggi gitu. Wah, bicara pasangan ego tinggi kenapa ya, padahal kalau dibilang pasangan itu harus bisa merendahkan ego ya, harus bisa mengimbangi pasangan supaya hidup kalian bisa up, jalan bersama, jalan berdampingan, jalan merangkul gitu kan. Jangan ego. Tapi ini yang terjadi ya, jadi saya hanya baca sesuai dengan yang ada terjadi di keluar, yang energinya yang keluar dari kartu tarot ini. Jadi seperti gitu ya. Untuk pasangan ya, rasa bersalahnya kepada
kamu, atau kamulah yang merasa bersalah kepadanya ya. Oke, berikutnya di sini ada sahabatmu. Saya merasakan energi sahabat atau keluarga ya, yang mana atau mungkin ya sahabat, keluarga ataupun yang orang lain lah seperti gitu, yang mana dia belum mengembalikan uangmu. Kamu udah tagih-tagih nih ya, kamu udah tagih-tagih belum mengembalikan uang gitu ya. Dia bingung juga, ya saya sudah dibantu baru saya belum bisa mengembalikan. Dia juga rasa bersalah, tapi apa daya, memang situasi dan kondisinya kayak begitu. Tapi dia lagi berusaha berupaya untuk melunasi ya. Kamu bantu dia dengan doa supaya dia juga bisa melunasi hutangnya ke kamu gitu. Dia dapat rezeki baru dia bayar gitu ya. Ataupun mungkin di sini bicara tentang ada barang yang dia pinjam tapi belum dikembalikan. Nah ini bicara pinjam duit, pinjam barang. Nah itu ya, baru barangnya tercecer, hilang, rusak, atau ya ya ini yang paling ini tuh rusak atau hilang. Makanya kamu marah. Dia merasa bersalah karena ataupun tercecer ya, makanya dia macam contohnya ya, dia sudah terlambat balikin barang, contohnya apa ya, baju ini, baju gitu. Dia pinjam, terus tiba-tiba dua lama kamu akhirnya nagih, aduh mana bajuku gitu. Oh iya sabar, baru hilang gitu ya. Dia merasa bersalah, apalagi kalau kamu lagi ribut ya, kamu udah marah-marahin dia gitu, walaupun dia tidak terima tapi dia tetap merasa bersalah ya, tidak terima dimarahin gitu ya, karena egonya tinggi juga nih orang ya. Tetapi ya dia tahu bahwa dia salah gitu. Oke, walaupun mungkin kondisinya kecewa ya, kamu kecewa gitu, tetapi dia lagi berusaha untuk mencari atau menggantinya nanti ya. Oke, dan terakhir di sini orang tua kamu, ataupun mungkin kamu yang menjadi orang tua ya, dimana rasa bersalah karena tidak punya waktu untuk anak gitu. Jadi ataupun janji kamu terlalu fokus pada kerjaanmu gitu, sibuk terus gitu ya. Bahkan mungkin janji tidak ditepati ya. Dia merasa bersalah, aduh ya ampun anakku ya. Saya pergi pagi, pulang malam, kamu belum bangun, saya pulang kamu sudah tidur gitu. Ataupun mungkin kondisinya ada kamu janji tapi kamu nggak tepati ya, karena mungkin karena kurang uang, sehingga dia juga merasa bersalah. Ada pula di sini dia merasa bersalah karena mungkin kamu ingin masuk ke sekolah atau melanjutkan sekolah kuliah gitu kan, tetapi kurang biaya. Dia kecewa juga, dia sedih juga gitu, karena seakan-akan tidak bisa bertanggung jawab untuk kehidupanmu yang lebih layak gitu. Wow, dan di sini terakhir memarahimu. Mungkin ada kata-kata atau tindakan atau ucapan dari orang tua yang mungkin keceplosan, yang membuatmu terluka. Ya, mungkin dibilang dasar, anak tidak tahu diri. Padahal itu cuma ungkapan marah saja karena marah gitu. Padahal sebenarnya dia sayang gitu. Dasar anak durhaka, anak setan. Ya ini ada bahasa-bahasa yang kurang ini ya, tapi seolah-olah kok saya bisa bicara seperti gitu. Itu kan anak kesayangan saya, tapi kok mulutku bicara kayak kasar sekali gitu. Dia ada penyesalan gitu. Ya, ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Nah, itu ataupun memaki kamu. Nah, ini dia sebenarnya merasa bersalah, orang tua ya, ataupun mungkin kamu yang sebagai orang tua ya, minta maaflah kepada anakmu kalau kamu pernah bicara kasar kepadanya, karena dia dibilangnya men-save itu ke dalam hatinya gitu. Ya seolah-olah dia tidak diinginkan atau dia tidak berharga, atau dia hanya datang membuat hadir untuk di dunia ini hanya untuk bikin susah ibu atau ayahnya gitu. Jadi dia merasa sedih. Kamu minta maaf, bilang sama dia bahwa kamu berharga gitu ya. Kamu sangat saya cintai dan sayangi gitu ya. Oke, itu ya. Jadi ada beberapa orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, ada pasangan, sahabat, dan orang tua yang merasa bersalah atas tindakan dan ucapan yang pernah dia lakukan. Dan semoga ini bisa referensi untuk kamu sebagai pengetahuan aja bahwa oh ternyata mereka sebenarnya sayang saya gitu. Jangan tambah marah, jangan tambah ego ya. Harus sama-sama saling menyayangi, sama-sama saling memaafkan ke depannya ya. Oke, kita lihat koneksi dari inisial dan zodiaknya. Kita ke inisial dulu.
Untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf J, ada huruf M, I, T, U, N, R, A, O, wah R-nya double, energinya up, C, V, S, K, L, D, B, J, G, W, dan P. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini, kamu terkoneksi dengan J, M, I, T, U, N, R, A, O, R, C, V, S, K, L, D, B, J, G, W, dan P ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi dari koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Libra, ada Taurus, ada juga Sagittarius, ada Aquarius, Pisces, Capricorn, Scorpio, Libra, Virgo, dan bintang Leo. Ya, jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Capricorn, Scorpio, Libra, Virgo, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.